Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bapak sekalian, teman-teman sekalian, kali ini saya akan edukasi tentang komunitas Bos Indonesia Kabupaten Pandeglang, ya kan? Perkenalkan, saya Sugeng Anto, inisiator Bos Indonesia, penggiat Germas, GKN dan SMK Bangun Desa, ya. Oke, kalau kita bicara Kabupaten Pandeglang, tentu kita bicara 35 kecamatan, 322 desa, 13 kelurahan, 1900 RW, 5486 RT, ya. Dengan data 2020 kurang lebih bernilai 1,2 juta jiwa, ya. Itu besar ini Kabupaten Pandeglang, ya. Perbatasannya sebelah utara ini dengan Kabupaten Serang, ya kan, ini laut, ya kan, Selat Sunda, ya kan, ini pantai selatan, ini kemudian timurnya dengan Kabupaten Lebak, ya. Nah, Bos Indonesia memberi solusi apa? Solusi untuk hidup lebih sehat, produktif dan sejahtera. Jadi Bos Indonesia memberikan solusi untuk lebih sehat, produktif dan sejahtera. Nah, Bos Indonesia. Apa sih Bos Indonesia? Adalah bisnis online dan offline sehat sejahtera, atau BO-nya berani optimis untuk sehat dan sejahtera Indonesia. Adalah komunitas bisnis online dan offline dengan 10 bidang bisnis yang bersifat inklusif, bukan eksklusif. Inklusif. Apa inklusif? Inklusif adalah melibatkan banyak pihak, banyak orang. Kalau eksklusif adalah khusus atau tersendiri. Nah, Bos Indonesia bersifat inklusif. Oke. Bidangnya aja kita ada 10 bidang, 10 bidang adalah apa? Dari digital marketing dan bisnis online. Karena apa? Sekarang era O2O, offline to online, online to offline. Offline mendukung online, online mendukung offline, ya. Pemasaran produk, jasa tenaga kerja, tour travel, edukasi, konsultan bisnis, network marketing, agribisnis dan peternakan, kuliner dan kopi dan barista, ya. Bisnis hulu dan bisnis hilir. Nah, Bos Indonesia sinergis dengan program pemerintah, ya. Kita sinergis, ya. Germas, GKN, SMK Bangun Desa, terutama Germas. Germas adalah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, ya. Sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2017. Oke. Tujuan Bos Indonesia. Bos Indonesia tentu sebagai wadah dan edukasi, ya, wadah edukasi dan praktek masyarakat tentang bisnis online dan offline yang sesuai dengan regulasi aturan negara, ya. Yang tujuannya tentu untuk hidup lebih sehat, produktif dan sejahtera. Dasar hukumnya adalah sesuai konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45, Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, dipertegas dengan Undang-Undang 17 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Nah, pengembangan Bos Indonesia adalah setiap kabupaten kota, kecamatan berbasis di desa atau kelurahan, ya. Nanti kerjasamanya adalah lewat B2C, B2B, B2G, bisnis to customer atau masyarakat, bisnis to bisnis, antar bisnis, dan dengan pemerintahan. Kemudian berkembang nanti dengan akan dibentuk PT perseroan, koperasi atau organisasi bisnis lainnya. Yang intinya adalah apa? Menopang, menunjang produktivitas masyarakat, ya, masyarakat desa atau kelurahan. Nah, pondasi Bos, karena ini bisnis, tentu telah mindset atau mental menjadi kata kunci, ya. Mindset, mental kata kunci. Nah, ternyata mindset dan mental ini dipengaruhi oleh sejarah masa lalu, ya kan? Terutama nanti pasca perang Pangeran Diponegoro. Nah, ini nanti kita akan ada sejarah, ya, tentang sejarah, ya kan, yang menyebabkan, yang mempengaruhi pola mindset dan mental masyarakat Indonesia pasca kemerdekaan, ya. Oke. Intinya buat kalian, mental pebisnis itu adalah apa? Positive thinking, membangkitkan keberanian, berani ngambil risiko, optimis, belajar dari pengalaman pebisnis lain, dan fokus dan konsisten. Nah, nanti akan ada edukasi atau pelatihan-pelatihan lanjutannya, ya. Buang blocking mental. Nah, inilah penghambat utama berbisnis, ya. Blocking mental, banyak rencana, bingung mau usaha apa, dari mana dananya, merasa kurang pengetahuan, tidak yakin dan kurang percaya diri, khawatir dan takut gagal. Itu akan kita buang, ya, ujungnya tidak jadi berbisnis. Nah, ini dengan pelatihan akan kita rubah, ya, mindset yang tidak produktif menjadi produktif. Nah, solusinya adalah apa? Berani berubah dan berproses lewat salah satu lewat komunitas Bos Indonesia, ya. Cara bergabung sederhana, ya kan, kita bergabung nanti dengan cukup paket belanja reseller member 500.000, baik cara mandiri atau Bapak Ibu angkat, ya. Selama ini kita, Bapak Ibu, kita secara sering kalau kita belanja di kemana-mana ke sini ditanya sudah punya kartu member belum, betul tidak? Ya kan? Untungnya apa, ya kan? Nah, kita kata ini bukan hoax, ya, kita jadikan konsumen saja. Produk lokal banyak kan tidak ada, ini hanya produk-produknya dia aja, cash keras, ya kan? Harus belanja cash keras. Kadang kita justru ngutang di warung tetangga, hehe, betul tidak? Tidak ada pelatihan bisnis dan sama sih. Bukan kita anti asing, tapi kita gimana kita juga harus mendukung untuk usaha-usaha lokal, produk lokal kita, ya. Paket belanja nanti, ya, kita akan dapat produk, ya kan, kopi Bikla, ya kan, kopi rempah, kopi jantan, kemudian dapat gula aren dan dapat kartu pelatihannya, ya. Nah, dengan 5 keuntungan, ya, belajar dari order belanja atau order produk Bos lebih murah kan dan bisa dijual kembali, ya.
baik dikonsumsi atau dijual. Pendampingan bisnis baik secara online maupun 6 bulan ya. Mendapatkan peluang bisnis dan pekerjaan baik dalam maupun luar negeri dan menjadi anggota komunitas bisnis. Komunitas, koperasi komunitas ya. Mendapatkan akses fasilitas BPJS TK, program umroh dan haji, berangkat duluan bayar belakangan, dana talangan, dan program menarik lainnya ya. Kemudian sinergi dengan program pemerintah, Germas, GKN, dan SMK Bangun Desa. Jadi begitu banyak manfaatnya ya. Dengan target kita adalah 1.000 orang per desa ya untuk komunitas BOS. Pondasi. Nah, pondasi bisnis BOS Indonesia adalah pemasaran marketing dan pemasaran dan distribusi ya, marketing. Kenapa? Karena kunci kuasai pasar market untuk menopang bisnis hulu. Cara cepat untuk memperoleh penghasilan atau pendapatan, membangun jaringan pelanggan atau konsumen. Bisa melibatkan banyak orang atau teamwork. Nah, itulah pondasinya. Nah, fokus awal kita bicara kopi dan gula aren, terutama kopi. Kenapa? Potensi pasar cukup besar kopi itu dibanding rokok. Karena apa? Orang rokok biasanya ngopi, orang ngopi belum tentu merokok. Jadi kopi tentu lebih besar. Budaya masyarakat Indonesia tentang ngopi. Jadi kalau nggak enak kalau kita ngumpul nggak ngopi. Ngopi untuk kesehatan. Nah, ini penting. Banyak sekali orang belum paham tentang ngopi kesehatan karena di Indonesia salah orang minum kopi. 90% orang Indonesia tidak minum kopi tapi minum gula rasa kopi. Nah, ini harus perlu diedukasi ya. Bahwa minum kopi itu untuk banyak manfaatnya, terutama cara minum kopi secara benar ya, apalagi nanti plus rempah. Gula aren untuk meningkatkan stamina, kopi dan gula aren sebagai salah satu tameng COVID-19. Nah, virus corona. Jadi era pandemi kita lagi virus. Nah, saya kuliah di kedokteran itu tingkat 3 sudah belajar ilmu virologi tentang virus. Nah, virus ini Bapak sekalian sebenarnya obatnya tidak ada. Obatnya adalah dari diri sendiri lewat kekebalan ya. Kekebalan dapat didapatkan 2 cara. Pertama divaksin, kita akan punya antibodi. Kedua, kita tidak divaksin tapi kita terpapar dengan virus asalkan tubuh kita sehat, kita bagus, maka tubuh kita secara alami kan membuat antibodi. Makanya jaga kesehatan, minum jaga stamina ya kan. Ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Nah, dengan konsumsi kopi rempah, nah ternyata kopi rempah itu atau jamu menurut ahli ini, Profesor Dr. Nurian Darulan adalah guru besar Fakultas PBB meriset bahwa manfaat kopi jamu itu berasal dari komponen bioaktif di dalam campuran rempah-rempah mendorong tersintesisnya senyawa-senyawa untuk meningkatkan support imun. Jadi minum kopi rempah ini meningkatkan imun. Nah, ini penting ya. Nah, manfaat konsumsi gula ya. Gula yang kita rekomendasi manis itu adalah madu sama gula aren ya. Tentu banyak manfaatnya. Ini ada untuk pencernaan, untuk menghangatkan tubuh dan sebagainya, atasi anemia dan sebagainya. Nah, ayo ngopi sehat, minum kopi tanpa gula ya. Sekali lagi, minum kopi saja ya. Nah, ya kan, kalaupun gula boleh tapi yang direkomendasikan ya. Oke. Nah, ini potensi pasar kopi. Kalau kita bicara kopi di Kabupaten Pandeglang, tentu kita akan bicara nih. Ya, nasional itu 42 triliun per bulan. Kabupaten kurang lebih 82 miliar. Per desa itu kurang lebih 200 juta masyarakat itu bakar duit. Nah, rokok ini kan dibakar ya. Nah gimana kita 10% aja dari 200 juta, kurang lebih 20 juta orang gimana beli kopi sehat ya. Gimana yang rokoknya yang nggak menyehatkan aja dibeli, apalagi yang menyehatkan ya. Itu memang nanti langkah berikutnya lah kita mengedukasi ya. Edukasi secara bertahap karena memang merubah mindset itu nggak gampang, perlu tahapan. Oke? Intinya nanti ini kita kerjasama dengan kopi rempah Bikla ya, ini cukup luar biasa ya kan, tanpa tambang gula dan krim yang sesuai dengan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Ini legalitasnya, ini testimoninya, banyak manfaatnya ya, kopi rempah, kopi jantan, kopi lanang. Nah, tentu ada peluangnya ya. Kalau rokok ini peluangnya cuma sedikit segelintir orang, kalau kopi nanti banyak, nanti bisa banyak manfaatan untuk menjadi reseller. Nah, reseller member BOS Indonesia tentu kita banyak manfaat ya. Nanti kita akan bisa menjadi setelah berapa menjadi pelanggan atau konsumen, menjadi reseller atau pedagang, menjadi pengelola atau penggerak, dan menjadi investor. Intinya Bapak sekalian, segera registrasi ya, ngisi formulir, nanti silakan menghubungin yang meng-share video ini, take action ya kan, segera dapatkan ininya. Nah, kita lagi promo ya, tidak 500.000, cukup 250.000, kita akan 2 pilihan, dapat 3 bungkus kopi per 1 gula aren per 1 HU, atau 2 bungkus kopi per 1 botol gula aren per 1 pupuk POC organik cair ya. Jadi menarik ya. Berikutnya tentu belanja sesuai kebutuhan dan lebih murah ya. Nanti belanjanya bisa dijual kembali kalau mau ikut jadi berjualan ya. Intinya adalah apa? Banyak manfaat bergabung di BOS Indonesia. Intinya setelah itu kita akan pelatihan edukasi ya. Buang blocking mental ya, penghambat bisnis. Saya tidak bisa menjadi saya bisa. Nah, nanti ada pelatihan mental ya, ulah malas, ulah malu, ulah gengsi. Jadi gimana kita menghilangkan rasa malas, rasa malu, gengsi, itu akan kita bongkar ya.
sehingga akan produktif. Ya, intinya mindset menentukan tindakan, tindakan menentukan kebiasaan, kebiasaan menentukan karakter, karakter menentukan nasib. Jadi sekali lagi, kalau nasib berubah, maka mindset harus berubah dulu. Oke, Bapak sekalian, intinya apa? Sukses by design. Jadi kita sukses harus direncanakan, jadi bukan kebetulan, jadi direncanakan dari awal, ya kan? Maka Bapak sekalian, nanti sampai jumpa ke video edukasi berikutnya ya. Indonesia maju, Indonesia sehat, Indonesia kuat, Indonesia sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.